Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1155 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Bajak Laut Rocks. Dari judulnya saja jelas bahwa chapter terbaru ini akan menyoroti banyak hal tentang kelompok bajak laut legendaris itu, khususnya sang kapten yaitu Rox Disebe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari kilas balik pertemuan Loki dan bajak laut Rox di Elbaf 48 tahun yang lalu. Mereka bertemu di dunia bawah saat Loki sedang menangis karena tak mampu menahan kesedihan atas berbagai hal yang terjadi pada kehidupannya. Tiba-tiba gunung terbelah dan ada sekelompok orang yang muncul di sana. Mereka adalah Rox Disebe dan beberapa kru yang dia bawa. Seperti yang kita tahu, dia bertanya kepada Loki apakah mereka sedang berada di Elbaf dan apakah Raja Harald tengah berada di negeri itu. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak suka jika mendapatkan jawaban tidak. Jadi Sebek benar-benar orang yang sangat intimidatif dan juga menakutkan. Pokoknya jika dia bertanya sesuatu, dia harus mendapatkan jawaban yang dia mau. Dari sini terungkap bahwa Sebek merupakan seorang pendekar pedang dengan teknik yang sangat unik. Dia mampu menghasilkan serangan gelombang kejut yang sangat dahsyat hanya dari satu tebasan pedangnya saja. Belum jelas apakah ini tercipta karena haki, ilmu bela diri, atau kekuatan buah iblis. Yang pasti kemampuan Sebek dalam menggunakan pedangnya benar-benar menarik dan juga luar biasa. Admin Toraokun juga penasaran apa nama pedang dari Rox Disebe itu. Sebagai seorang karakter legendaris, sangat wajar bila pedang yang Sebek miliki bukan pedang sembarangan. Pasti pedang itu masuk ke dalam kelas 12 Saijo Owazamono atau pedang-pedang dengan kualitas terbaik. Cerita kemudian beralih ke peristiwa 56 tahun yang lalu saat ajang referee sedang berlangsung di Marijuis. Dalam chapter sebelumnya, kita tahu bahwa Sebek telah menghabisi salah seorang admiral angkatan laut di sana. Tapi rupanya selain melakukan hal tersebut, ada lebih banyak hal besar lain yang diperbuat oleh orang itu. Ketika referee sedang berlangsung, Sebek seorang diri melakukan penculikan terhadap 5 orang raja sekaligus. Hal ini pun membuat kegemparan dan kepanikan yang sangat besar, baik bagi kalangan kerajaan yang raja-rajanya dia culik maupun terhadap orang-orang lain yang ikut serta dalam kegiatan referee tersebut. Referee merupakan ajang besar berskala global dengan pengamanan yang sangat ketat. Jadi ketika ada insiden semacam itu, tentu terjadi kehebohan besar di sana. Kemudian, Sebek juga berhasil menerobos masuk sampai ke dalam ruangan bunga. Ruangan bunga adalah tempat pribadi milik Im Sama. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut. Karena keberadaan Im Sama memang sejak lama sudah sangat dirahasiakan. Sebek adalah orang pertama di luar pemerintah dunia yang bisa menerobos masuk sampai ke dalam ruangan bunga milik Im Sama. Bahkan orang seperti Roger dan Shirohige saja tidak pernah melakukan hal semacam itu. Ketika dia sukses memasuki ruangan terlarang itu, Sebek pun bertemu dengan Im Sama secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Sebek bilang kepada sang pemimpin pemerintah dunia itu bahwa suatu hari nanti dia akan datang kembali. Menurut admin Toraokun, di momen inilah impian Sebek untuk menjadi raja dunia mulai muncul. Ketika melihat sosok Im Sama dengan mata kepalanya sendiri, dia menyadari bahwa selama ini pemerintah dunia punya pemimpin tertinggi dengan kekuasaan yang luar biasa. Para Gorosei hanyalah pion, sedangkan raja dunia yang sesungguhnya adalah Im Sama. Dengan begitu, Sebek berniat untuk menggantikan posisi Im Sama, sehingga dia bilang kepada Im Sama bahwa dia akan datang kembali. Berbeda dengan Im Sama yang menjadi raja dunia dari balik layar, Sebek ingin menjadi raja dunia yang berkuasa secara terang-terangan. Dia akan memerintah di garis depan dan menunjukkan dirinya di hadapan publik. Tidak seperti Im Sama yang selalu bersembunyi dan memerintah dari balik layar saja. Sebelum meninggalkan ruangan bunga, Sebek juga sempat bilang kepada Im Sama bahwa dia sangat mengidolakan Davy Jones. Untuk mengingatkan kembali, Davy Jones ini sudah pernah disinggung dalam cerita One Piece walau informasinya masih sangat minim. Menurut Robin dalam arc Long Ring Long Island, Davy Jones adalah seorang bajak laut dari masa lalu yang konon dikutuk oleh iblis sehingga harus tinggal di dasar laut. Permainan yang kita kenal sebagai Davy Backfight sejatinya juga adalah merupakan bentuk penghormatan kepada sosok mitologi yang bernama Davy Jones itu. Jadi Sebek sepertinya tahu banyak hal soal Davy Jones, sehingga dia pun sangat mengidolakannya. Masih belum diketahui mengapa dia harus membicarakan soal ini di hadapan Im Sama, tapi mungkin saja ada koneksi tertentu antara Davy Jones dengan Im Sama, atau dengan hal penting lain yang berkaitan dengan pemerintah dunia, dan juga dengan rahasia kebenaran sejarah.
Itu karena tak mungkin Sebek mengatakan bahwa dia mengidolakan Davy Jones di hadapan Im Sama secara langsung. Pasti ada suatu alasan Sebek mengatakan hal itu. Di dunia bajak laut, nama Davy Jones memang sudah sangat terkenal. Dalam kisah-kisah atau film-film bajak laut lain, nama Davy Jones juga pasti selalu disinggung. Dia adalah sosok legenda mengerikan yang selalu ada dalam setiap kisah bajak laut. Jadi tentu Oda juga akan memasukkan tokoh Davy Jones ke dalam cerita One Piece ini. Karena notabene One Piece merupakan cerita soal dunia bajak laut. Sangat menarik untuk mengetahui siapa sebenarnya Davy Jones ini. Dia pasti sosok yang sangat kuat. Kemudian terungkap juga bahwa di ruangan bunga 56 tahun yang lalu itu, Gunko adalah pelayan pribadi Im Sama. Jadi tak heran mengapa Brook mengingat Gunko pada masa lalu. Karena wanita itu memang sudah hidup sejak lama sekali. Tapi anehnya masih terlihat muda sampai sekarang ini. Tentu pertemuan Brook dan Gunko terjadi sebelum dia masuk ke dalam pemerintah dunia untuk menjadi pelayan pribadi Im Sama. Brook sudah pernah bertemu dengan Gunko ketika berada di luar Marijois. Misteri tentang sosok Gunko ini akan menjadi topik menarik bila sudah lebih banyak terungkap dalam cerita ke depan nanti. Kembali menyoroti Rocks di Sebek, setelah dia keluar dari ruangan bunga, dia bertemu dengan Raja Harald. Mereka berdua pun terlibat masalah sehingga terjadi pertarungan yang sangat singkat. Di sini, mereka berdua sama-sama memakai serangan Haushoku Haki berskala besar. Bentrokan haki yang dahsyat itu pun terjadi sehingga kita akan melihat adanya kemiripan momen ini dengan momen adu serangan Roger dan Shirohige dalam kilas balik Kozuki Oden. Haki yang besar terpancar kemana-mana melalui adu serangan mereka. Haki dari Sebek dan Harald pun mengguncang Marijois, sehingga banyak orang di sekitar sana langsung tumbang akibat tak mampu menahan tekanan Hoshoku Haki itu. Jadi jelas bahwa Harald juga merupakan karakter yang sangat luar biasa. Pada masa primanya, dia sangat kuat, bahkan bisa dibilang dia adalah raksasa terkuat pada masa itu yang melampaui Dori dan Brogy. Berhubung ini hanya pertarungan yang sangat singkat saja, jadi keduanya pun belum mengeluarkan seluruh kemampuan mereka masing-masing, sehingga pertarungan tidak dilanjut dan tidak terjadi duel yang lebih besar. Bila pertarungan ini dilanjutkan, entah akan seperti apa kehancuran yang tercipta di sana. Bisa saja Marijois benar-benar akan hancur. Kemudian terungkap juga bahwa Rocks di Sebek pernah melakukan aksi yang luar biasa, di mana dia menghancurkan gerbang keadilan, lalu mencuri kapal pemerintah dunia yang berisi harta milik para Tenryubito. Hal ini sangat mencengangkan karena gerbang keadilan memiliki ukuran yang sangat masif dan terbuat dari bahan yang sangat kuat. Gerbang itu sangat besar dan juga kokoh, namun di hadapan Sebek, gerbang keadilan sekuat itu pun bukan masalah yang terlalu besar. Lagi-lagi, Sebek adalah orang pertama yang bisa menghancurkan gerbang keadilan. Tak heran orang ini mampu menguasai suatu era pada masa lalu, karena kemampuan yang dia miliki memang sangat mengerikan. Diketahui juga bahwa Rocks di Sebek adalah bajak laut yang sangat dikhawatirkan oleh Im Sama. Ini tak heran karena memang Sebek benar-benar membuat seisi pemerintah dunia sangat terkejut. Sebek menerobos ke tempat-tempat sakral yang ada di Marijois, dan yang lebih gilanya lagi, dia mengkonfrontasi Im Sama di ruangan bunga pribadi miliknya. Jelas hal itu sangat membuat Im Sama kaget, karena bisa-bisanya seorang bajak laut melakukan hal itu seorang diri. Sebek terbilang terlalu berani untuk melakukan semua hal itu sendirian. Diketahui juga bahwa untuk memperbesar dan memperkuat kelompok bajak laut Rocks, Sebek mengikuti permainan Davy Back Fight. Bukan hal aneh memang mengapa dia mau melibatkan diri dalam permainan ini, karena seperti yang tadi Sebek katakan, dia adalah penggemar berat Davy Jones. Jadi Davy Back Fight bisa dianggap merupakan sebuah penghormatan untuk sosok Davy Jones. Melalui Davy Back Fight, Sebek berhasil mendapatkan banyak kru kuat. Sekedar mengingatkan kembali bahwa permainan Davy Back Fight adalah permainan di mana pihak yang menang bisa mengambil salah seorang kru dari kelompok pihak yang kalah. Bukan hanya kru saja, bahkan kapten di pihak musuh juga bisa diambil, sesuai dengan kesepakatan permainan di awal. Karena itulah, Sebek berhasil mengumpulkan banyak orang-orang kuat yang dulunya seorang kapten di kelompok mereka masing-masing, dan kini diambil menjadi kru dalam kelompok bajak laut Rocks. Sangat menarik untuk mengetahui jenis permainan apa saja yang dilakukan oleh Sebek dalam permainan Davy Back Fight yang dia lakukan. Tentu permainannya tidak akan sekonyol yang Foxy lakukan ketika melawan bajak laut topi jerami. Permainan yang dilakukan oleh Sebek pasti jauh lebih menantang. Kemungkinan besar adalah permainan duel 1 lawan 1, atau bahkan sebuah pertarungan Battle Royale yang bertahan paling akhir akan menjadi pemenang dan bisa merebut siapa saja dari pihak kelompok lawan.
Kembali ke kilas balik 46 tahun yang lalu di Elbaf, ternyata Sebek datang ke negeri para raksasa itu tidak hanya dengan 3 kru saja seperti yang kita lihat dalam chapter yang lalu. Masih ada 3 kru lain yang juga dimunculkan di sini, sehingga total kru yang dia bawa adalah 6 orang. 6 orang ini terdiri dari Edward Newgate yang kemudian kita kenal sebagai Shirohige, kemudian Golden Lion Shiki, lalu Miss Buckingham Stussy, ada pula Marlon sang pemimpin geng dari West Blue, Wang Zi ketua sekte bajak laut, dan Ganzui seorang penyelundup bajak laut. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan serta keahlian yang sangat hebat. Dengan kehadiran orang-orang ini, nama Sebek menjadi semakin menakutkan karena dia tidak hanya hebat dalam kekuatan individual saja, tapi juga punya kru yang sangat luar biasa. Beberapa tahun setelah Sebek mendatangi Elbaf itu, diketahui dia berhasil menguasai Pulau Hachinosu. Tak heran mengapa Kurohige sebagai anak dari Roxy Sebek sangat tertarik untuk menguasai Pulau Bajak Laut itu. Bukan semata-mata karena Bajak Laut Rox terbentuk di sana, tapi karena Sebek juga pernah menjadi penguasa tempat itu. Kurohige benar-benar mengikuti langkah-langkah dari sang ayah dalam membentuk kelompok bajak lautnya. Satu hal yang belum kita lihat dari Kurohige adalah dia mengadakan permainan Devi Back Fight. Mungkin di masa depan nanti akan ada momen di mana bajak laut Kurohige mengadakan permainan Devi Back Fight, dan sangat menarik jika lawan dari permainan itu adalah bajak laut topi jerami. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1155. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.